Halo, adik-adik ajar hitung. Kembali lagi. Hari ini kita mau bahas materi baru tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Langsung saja ya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu yang pertama, kalian tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu kalian tinggal ganti saja Y-nya itu dengan 0, sehingga akan ketemu titik X-nya. Lalu yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Carinya kalian tinggal mengganti X itu dengan 0, maka nanti akan ketemu hasilnya titik Y itu berapa. Lalu yang ketiga, tentukan titik balik atau titik puncak parabola. Rumusnya itu titik X-nya yaitu minus B per 2A. Kalau nanti hasil X-nya udah ketemu, kalian tinggal masukkan X-nya itu ke persamaan fungsi kuadrat, maka akan ketemu titik Y. Selanjutnya yang keempat, tentukan persamaan sumbu simetrinya. Rumusnya sama dengan poin 3 di atas. Langsung aja kita praktekkan langkah-langkah tadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Langsung kita ke nomor 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang pertama, berdasarkan langkah tadi, kita cari titik potong sumbu x ya. Kakak tuliskan A. Titik potong sumbu x, berarti y-nya yang kita ganti dengan 0. Ini fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3 boleh kita tulis dengan y sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Jadi, karena y-nya kita ganti dengan 0 ya, maka x kuadrat plus 2x minus 3 itu sama dengan 0. Lalu kalian faktorkan ini. Masih ingat kan cara pemfaktorannya? Iya, x kuadrat itu x kali x. Kalau minus 3 itu adalah 3 kali minus 1. Ini kali ini 3x, ini kali ini minus x. Ini kalau ditambah hasilnya plus 2x. Jadi hasilnya ini harus sama dengan yang di tengah ini. Kakak recall kembali kalian, masih ingat ya? Berarti hasil pemfaktoran ini adalah, kita tuliskan, depan ketemu depan. X plus 3 dikali X minus 1 sama dengan 0. Lalu kita cari X-nya. Yang pertama untuk X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3. Tapi kalau untuk X minus 1 sama dengan 0, X-nya nilainya 1. Untuk X minus 3, jadi titiknya itu minus 3, Y-nya 0,0. Yang ini dan X-nya 1, Y-nya 0. Ini kalian simpen, nanti kalian gambar ya. Lalu langkah yang kedua, kakak tulis langkah B. Kalian cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti yang 0 adalah yang X. X-nya kita ganti dengan 0. Ini tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Berarti nilai Y sama dengan X-nya ganti 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 minus 3. Jadi Y-nya itu 0 ditambah 0 minus 3. Y-nya minus 3. Berarti titiknya siapa dia? Titiknya X-nya 0, Y-nya minus 3. Ini kalian simpan lagi. Nanti kalian gambarkan. Ya. Selanjutnya kita cari titik balik atau titik puncak parabola. Titik balik atau puncak parabola. Rumusnya apa? X sama dengan minus B per 2A. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Dia punya nilai A sama dengan A itu yang nempel sama X kuadrat. Di sini nggak ada angka, berarti dia ada angka 1. Lalu B dia nempel sama X, ada angka 2. Lalu yang C itu yang nggak ada nempel siapa-siapa. Dia minus 3. Kita masukin ke sini. X sama dengan B-nya tadi kan 2. Nih. Berarti minus 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Berarti minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Ini X-nya minus 1.
Lalu kita cari y-nya. Y tadi dihitung dengan x kuadrat plus 2x minus 3. X-nya kan 1, kita ganti dengan min 1. Kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Sama dengan ini 1 minus 2 minus 3. Sama dengan 1 kurangi 2 minus 1. Minus 3 berarti minus 4 ya. Berarti titiknya ini X-nya minus 1, lalu Y-nya minus 4. Kalian simpan ini, nanti kalian gambarkan. Lalu kita gambarkan. Karena tadi nggak muat, kakak copy, kakak taruh di sini ya, supaya kalian kelihatan mana aja yang digambarkan nanti. Jadi titik-titik yang harus kalian gambarkan adalah titik ini, ya. Lalu titik ini, sama titik ini yang terakhir tadi ya. Oke, kita lihat skalanya. Untuk yang minus, X-nya paling kiri ada angka minus 1. Kita gambarkan minus 1 di sini ya berarti. Sinilah kira-kira minus 1. Lalu ada X lagi, dia minus 3. Berarti di sini minus 3. Lalu kalau untuk X yang positif, dia skalanya 1 saja di sini. Kalau untuk Y-nya yang positif nggak ada ya. Di sini berarti nggak ada yang atas. Ini kan sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Terus yang minus, dia Y-nya ada minus 3 sama minus 4. Berarti sini minus 3, ini minus 4 gitu ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan. Yang pertama, kita kasih ini misalnya yang ini titik A ya. Yang ini titik B, ini titik C, ini titik D. Oke, titik A kita gambarkan minus 3,0, berarti di sini. Ini titik A. Lalu titik B 1,0 di sini, ini titik B. Lalu titik C dia 0,3, 0,3 di sini, dia titik C. Lalu untuk titik D minus 1, minus 4. Minus 1 di sini, minus 4. Berarti di sini ya, titik D. Lalu selanjutnya tinggal kalian sambung-sambungkan aja. Titik A, D, C, B ini kalian sambungkan. Yap. Hasilnya berarti grafik ini adalah grafik fungsi kuadrat dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Soal nomor 2, gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini bisa kita tulis sama juga dengan y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Langkah pertama kita cari titik potong dengan sumbu X. Kita cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Ini berarti Y-nya ini kita ganti 0, maka X kuadrat plus 2X plus 1 itu sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Masih ingat ya, ini X kali X ketemu X kuadrat. Lalu kalau 1 ya 1 kali 1. Ini kalau kalian kali ketemu X, ini juga ketemu X. Kalau kalian tambah ketemu 2X. Nah, 2X ini sama dengan di tengah ini. Berarti sudah ketemu, lalu faktornya kita tulis depan dapat depan, X plus 1, dikali ini juga X plus 1, sama dengan 0. Karena ini kembar sama ya, jadi kita tuliskan cukup 1 saja. X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan pindah ke sini jadi minus 1. X-nya 1, lalu Y-nya tadi udah 0, maka titiknya ini titik min 1,0. Kita keep ini sebagai titik A gitu ya. Nanti kita gambarkan ini. Lalu yang kedua kita cari titik potong sumbu Y. Maka X-nya kita ganti dengan 0. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. X-nya kita ganti sama 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah
1. Berarti Y-nya itu 0 ditambah 0 tambah 1. Y-nya sama dengan 1. Berarti titiknya X-nya tadi 0, Y-nya 1. Kita keep ini sebagai titik B misalnya. Lalu langkah yang ketiga apa? Kita cari titik balik atau puncak parabola. Dengan rumus apa? Rumusnya X sama dengan minus B per 2A. Tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Kalian tentukan nilai A-nya berapa? A yang nempel sama X kuadrat, 1. B-nya yang nempel sama X, 2. C-nya yang paling belakang, 1. Berarti X sama dengan minus B-nya 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Berarti minus 2 bagi 2, X-nya ketemu minus 1. Lalu kita cari nilai Y-nya. Y tadi kita cari dengan X kuadrat plus 2X plus 1. X-nya ketemu minus 1, berarti kita ganti minus 1. Minus 1 kuadrat ditambah 2 kali minus 1 ditambah 1. Nggak muat ya. Berarti Y-nya itu 1 minus 2 tambah 1. Berapa dia? Minus 1 tambah 1, 0. Ya, berarti titiknya siapa dia? X-nya tadi minus 1. Y-nya 0. Berarti ini titik C misalnya. Selanjutnya kita gambarkan titik A, B, dan C ini di bidang kartesius. Selanjutnya kita gambarkan. Ini dia sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat skalanya, X-nya ini minus 1, ini 0, ini minus 1. Jadi dia hanya minus 1 aja ya. Lalu Y-nya dia ini 0, 1, 0. Berarti Y-nya cukup 1 aja. Oke, sekarang kita gambarkan titik A minus 1,0 di sini. Nah, titik B 0,1 di sini. Titik C min 1,0 di sini juga. Titik A sama C-nya jadi 1. Oke. Titik C, X ini tadi, ini kan selaku puncak parabola juga. Jadi dia X minus 1, ini puncak parabolanya dia. Berarti, langsung kita sambungkan aja. Karena titik C-nya adalah pusat parabola, melewati ini. Ini adalah ini ya, yang namanya puncak parabola ya. Ini adalah tadi garis X sama dengan berapa tadi? Minus 1. Ini. Berarti ini adalah grafik fungsi dari X kuadrat plus 2X plus 1. Lanjut nomor 3 ya. Gambarkan sketsa grafik fungsi fx 2x kuadrat plus x minus 10. Ini bisa kita tuliskan Y sama dengan 2x kuadrat plus x minus 10. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya kita ganti 0. Berarti 2x kuadrat plus x minus 10 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini dia 2x kali x. Kalau minus 10 itu hasil kali dari 5 kali minus 2. Ini kalau dikali ketemu 5x. Ini dikali ketemu minus 4x. Kalau ditambah ketemu x. Ini sama yang tengah ini sama nilainya. Berarti hasil faktornya ini yang depan ketemu sama yang depan. Berarti 2x plus 5 kali x min 2 sama dengan 0. Untuk 2x plus 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan minus 5. Maka x-nya sama dengan minus 5 per 2 atau minus 2 setengah. Tapi kalau untuk x minus 2 sama dengan 0, ya x-nya sama dengan 2. Berarti titiknya siapa aja? X-nya kan tadi minus 2 setengah, Y-nya 0. Sama X-nya 2,0. Berarti ini kita nanti gambarkan dia titik A, ini kita gambar titik B gitu ya.
Lalu langkah kedua kita cari titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan 2X kuadrat plus X minus 10. Maka Y-nya itu 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 minus 10. Jadi Y sama dengan ini 0 ditambah 0 minus 10. Jadi Y-nya sama dengan minus 10. Berarti titiknya nanti kita gambar X-nya 0, minus 10. Ini yang kita gambar, kita asumsikan ini titik C. Lalu langkah ketiga, titik puncak atau titik balik, ya. Sama atau sumbu simetri jadi satu kakak carinya ya. Rumusnya tadi X sama dengan minus B per 2A. Tadi kan Y sama dengan 2X kuadrat plus X minus 10. Berarti dia punya A itu 2. Ini yang nempel X kuadrat. Punya B 1. Lalu C-nya ini yang paling belakang minus 10. Jadi X-nya itu minus B-nya 1. 2 kali A-nya 2. Jadi X-nya minus 1/4. Kalau X-nya minus 1/4, berarti Y-nya nilainya berapa? Y tadi kan 2X kuadrat plus X minus 10. Jadi X-nya ini kita ganti dengan minus 1/4. Berarti 2 kali minus 1/4 kuadrat ditambah minus 1/4 minus 10. Berarti ini 2 kali 1/16 ditambah minus 1/4 dikurangi 10. Nah, muat sini ya. 2/16 kakak sederhanakan jadi 1/8 dikurangi 1/4 dikurangi 10. Jadiin per 8 semua ya. Dia tetap 1. Ini kali 2. Ini 80. Berarti 1 kurangi 2 minus 1. Minus 1. Minus 80. Minus 81 per 8. Atau minus 10/8. Ini titik Y-nya. Berarti titiknya X-nya tadi kan minus 1/4. Terus Y-nya kan minus 10/8. Jadi ini kita gambar nanti sebagai titik D. Ya, ini titik C, ini titik A, titik B. Lalu kita gambar di diagram kartesius. Selanjutnya kita gambarkan. Ini dia sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Skalanya kita lihat, ini X-nya minus 2,5. Ini 2, berarti di sini 2. Di sini minus 2,5 ya. Terus ini X-nya berapa lagi? 0. Ini X-nya minus 1/4. Minus 1/4 sini ya. Lalu Y-nya ini 0. Ini minus 10. Minus 10/8. Berarti ini kita ini minus 10, ini minus 10/8. Itu. Terus kita gambar 1, 1. A-nya minus 2,5,0. Berarti A-nya di sini. B-nya 2,0. Lalu C 0, minus 10 di sini. D-nya ini ya. Minus 1/4, minus 10/8. Minus 1/4 ini. Minus 10/8 ini. Berarti di sini titik D. Yang jadi sumbu simetri ini adalah X sama dengan minus 1/4. Berarti sumbu simetrinya ini. Kita naikkan ke atas. Ini X sama dengan minus 1/4. Puncaknya di titik D. Tinggal kita gabung-gabung aja gambarnya. Lewat titik A ke titik D, lewat titik C, titik B. Itu anggap aja ini lurus. Kakak tremor. Oke, jadi ini grafik ini adalah grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat plus x minus 10. Ini sumbu simetrinya x sama dengan minus 1/4. Lanjut soal nomor 4. Gambarkanlah sketsa grafik f(x) sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 12
Ini bisa kita tuliskan jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Kita lihat di sini ada minus, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau ya, A ini plus sama minus, nanti gambar grafiknya akan seperti apa. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti min X kuadrat plus 4X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Min X kuadrat ini adalah hasil kali dari min X kali X. Terus kalau 12 hasil kali dari 6 sama 2. Ini 6X. Ini minus 2X. Kalau kita tambah hasilnya 4X. Ini harus sama dengan yang di tengah ini. Kalau udah sama, kita tuliskan pemfaktorannya. Berarti dia min X ketemu sama 6, kita tulis min X plus 6. Lalu yang belakang X ketemu sama 2. Sama dengan 0. Yang pertama, min X plus 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Lalu untuk X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan pindahkan minus 2. Jadi titiknya adalah 6,0 dan minus 2,0. Nanti kita gambar sebagai titik A, ini titik B. Lalu langkah yang kedua, kita cari titik potong sumbu Y, yaitu X-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. X-nya kita ganti dengan 0, berarti min 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 12. Y-nya itu 0 ditambah 0 tambah 12, berarti Y-nya 12. Jadi ini titiknya yaitu titik 0,12. Ini nanti kita tulis sebagai titik C. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yang C. Kita cari titik puncak, ya, atau titik balik. Bisa jadi juga sumbu simetri. Ya, rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Dia punya tadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Dia nilainya A itu dia punya minus 1, B-nya 4, lalu C-nya paling belakang berapa? 12. Kita masukin, berarti X-nya minus 4, B-nya kan 4. Bagi 2 kali minus 1. Berarti dia minus 4 dibagi minus 2. Dia hasilnya 2 ya X-nya. Selanjutnya kita cari titik Y-nya. Y-nya tadi adalah minus X kuadrat plus 4X plus 12 ya. Karena X-nya 2, jadi kita ganti aja X-nya berarti 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 12. Berarti ini minus 4 ya. Ditambah 8 ditambah 12. Ingat ya, ini min X kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu baru kita minuskan. Jadi ini 4 tambah 12, 16. Berarti titiknya itu X-nya tadi 2, Y-nya 16, jadi 2,16. Ini kita gambar sebagai titik D. Dan sebagai sumbu simetrinya kakak tulis sumbu simetrinya berarti langsung aja. X sama dengan berapa tadi? 2. Ya. Selanjutnya kita gambarkan titik A, B, C, D tadi ke bidang kartesius. Selanjutnya kita gambar di bidang kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus kalau untuk yang X ini ada 6, minus 2, 0, 2. Berarti yang paling kiri dia ada minus 2, yang kanan ada 2, sama 6 ya. Terus untuk skala Y dia 0, dia 12, sama 16. Ada 12 sama 16.
Oke, lanjut kita tuliskan untuk titik A 6,0. Berarti di sini titik A. Titik B minus 2,0. Titik C 0,12. Titik D 2,16. 2,16. Di sini dia titik D. Kita mau tarik lagi ini ke atas. Ini sumbu simetrinya ya. Dia X sama dengan 2. Lalu kita sambung-sambungkan. Titik puncaknya dia ada di titik D. Ini puncaknya. Berarti kita sambungkan. Karena ini puncaknya. Ini turun ke bawah. Ya. Berarti grafiknya, bentuknya terbuka di bawah ya. Ini adalah sketsa dari grafik fx sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 12. Jadi bisa disimpulkan kalau A-nya ini minus, grafiknya terbuka ke bawah. Ini. Tapi kalau A-nya ini positif, dia grafiknya terbuka ke atas begini. Ya. Ini untuk A sama dengan minus, ini untuk A sama dengan plus. Jadi bisa disimpulkan ya sekarang. Kita lanjut ya soal yang terakhir. Gambarkanlah grafik fx, dia minus x kuadrat minus x plus 2. Kita tuliskan dia y sama dengan minus x kuadrat minus x plus 2. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti min x kuadrat minus x plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Minus x kuadrat adalah hasil kali dari x minus x. Terus 2 itu hasil kali dari 2 kali 1. Ini kalau dikali ini minus 2x. Ini kali ini dia x. Kalau ditambah ketemu minus x. Nah ini sama hasil tengah ini dia sama. Berarti udah benar. Kita tuliskan faktornya itu depan dapat depan. X plus 2 dikali minus x plus 1 sama dengan 0. Jadi x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 2. Atau minus x plus 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1. Berarti titiknya, karena y-nya udah tahu 0, x-nya minus 2. Berarti minus 2,0 sama ini 1,0. Ini titik A, ini titik B. Selanjutnya yang B, kita cari titik potong dengan sumbu y, x-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan min x kuadrat min x plus 2. X-nya kita ganti 0. Berarti min 0 kuadrat min 0 plus 2. Jadi y-nya sama dengan 2. Jadi titiknya sama dengan 0,2. Ini titik yang C. Terus langkah ketiga, kita cari titik puncak atau titik balik atau sumbu simetri. Dia x sama dengan minus b per 2a. Persamaannya itu y sama dengan min x kuadrat min x plus 2. Dia punya a-nya min 1. Nih. B-nya dia min 1 juga. C-nya dia 2. Lalu kita masukkan ke rumus. B-nya tadi kan min 1. Berarti minus minus 1 dibagi 2 kali a-nya minus 1 juga. Ya. Berarti ini minus kali minus positif 1. Berarti minus setengah ya x-nya. Terus kita cari nilai y-nya. Y. Ini berarti x sama dengan minus setengah ini bisa jadi juga dia sumbu simetri ya. Y sama dengan min x kuadrat min x plus 2. Berarti minus setengah kuadrat minus setengah tambah 2. X-nya kita ganti dengan si minus setengah ini. Jadi dia minus 1/4
tambah setengah ditambah 2. Kita jadiin per 4 semua. Ini minus 1, ini kali 2, ini kali 4, 8. Jadi minus 1 tambah 2 itu 1, tambah 8, 9 per 4, berarti dia 2 seperempat. Y-nya. Berarti titiknya itu minus setengah, 2 seperempat. Ini titik D. Titik A, B, C, D ini kita gambarkan ke bidang koordinat. Lanjut kita gambarkan. Abaikan garis ini ya, ini bawaan dari PowerPoint-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lihat skalanya, dia X-nya minus 2, 1, berarti di sini minus 2. Oh, ada lagi minus setengah. Minus setengah. Di sini 1 ya. Terus untuk Y-nya dia 2 sama 2 seperempat. Berarti dia 2, ini 2 seperempat. Kita tuliskan titiknya minus 2,0 berarti di sini titik A. Titik B 1,0 berarti di sini B. Lalu C-nya 0,2 di sini C. D-nya minus setengah, 2 seperempat. Ini titik D. Ini sebagai titik puncak parabola dan juga ini sumbu simetrinya dia X sama dengan minus setengah. Karena dia A-nya minus ya, jadi nanti dia terbuka ke bawah. Langsung kita sambung-sambung aja titik-titik ini. Nih. Jadi, ini adalah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan minus e kuadrat plus minus x plus 2. Paham ya? Baik, terima kasih adik-adik sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan komen, juga bagikan ke teman kalian, supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.